Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi wal jahli ila nuril ma'rifati wal ilmi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ibu bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, masih melanjutkan bab faraidul wudu, dan kesempatan kali ini kita masuk ke setelah membahas tentang niat dan membasuh wajah, sekarang masuk ke fardu berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini wa ghafarallahu lahu wa limasyayikhihi wa masyayikhina amin ya rabbal alamin. Al-fardu tsalitsu, fardu yang ketiga. Ini berarti sama ya. Jadi fardu pertamanya adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan, adalah Malikiyah dan Syafi'iyah. Al-fardu tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardu yang ketiga adalah membasuh tangan. Jadi ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, bersama dengan kedua mirfaq, kedua siku. Wa qad ittafaqa syafi'iyatu ma'al hanafiyati fi kulli ma taqaddama tafsil. Para ulama Syafi'iyah itu telah bersepakat dengan para ulama Hanafiyah tentang membasuh kedua tangan ini dalam kemudian apa yang telah dijelaskan yang lalu, dirincikan yang lalu. Bagaimana menurut Hanafiyah? Kan aslinya di kitabnya pembahasannya tentang apa yang menjadi pembahasan Hanafiyah dulu. Ini karena Hanafiyah asani min faraid, kalau di Hanafiyah kedua ya, min faraidil wudu'i ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, sama sampai situ. Wal mirfaqu azmul mufsili al barizu fi nihayati dhira'i. Yang disebut dengan mirfaq atau siku itu adalah tulang pada persendian yang menonjol, yang nampak menonjol, fi nihayati dhira', pada ujung hasta, ya, di mulai dari depan, dari jari ke ujung, kemudian sampai persendian, yaitu ujung hasta. Kemudian wa yata'allaqu bihadzal fardi mabahitsu, berkaitan dengan fardu ini beberapa pembahasan. Ahaduha, yang pertama, idza kana lil insani isba'un zaidun, jika seseorang itu memiliki jari tambahan. Nah, itu kan biasa kita lihat ada orang yang kemudian punya jari tambahan. Bagaimana kalau kemudian ada jari tambahannya? Ini menurut Hanafiyah dan kemudian Syafi'iyah seperti apa? Fa innahu yajibu ghusluhu. Kalau ada kemudian jari tambahannya juga wajib untuk dibasuh. Amma idza kana lahu yadun zaidatun, adapun kalau ada orang yang memiliki tangan tambahan, kalau tadi jari tambahan, lebih dari yang 10 biasa kita miliki seluruhannya. Nah, ini tangan tambahan.
Fa in kana muhadhiyatan liyadihil asliyati fa innahu yajibu alaihi ghusluha. Kalau tangan tambahan itu panjangnya sama dengan panjang tangan yang asli, maka kemudian tangan tersebut wajib untuk dibasuh juga keseluruhan sampai siku. Wa in kanat tawilatan anha, dan kalau kemudian tangannya itu lebih panjang dari tangannya yang asli, lengannya itu lebih panjang dari lengan yang asli, lengan tambahannya itu, fa innahu yajibu alaihi ayaghsila minhal muhadhi lil yadil asliyati. Yang wajib untuk dibasuh adalah yang kemudian panjangnya setara dengan panjang tangan yang asli. Amma zaidu anha fala yajibu alaihi ghusluhu walakinnahu yundabu ayyalsilahu. Nah, kemudian adapun kemudian dari lengan tambahan tersebut yang lebih panjang dari tangan aslinya, bagian yang lebih panjang dari tangan aslinya itu tidak wajib untuk dibasuh, tetapi disunahkan saja. Disunahkan untuk dibasuh. Itu pembahasan yang pertama. Saniha, kemudian pembahasan yang kedua, idza lasiqa biyadihi au bi asli dhafrihi tinun au ajinun fa innahu yajibu alaihi izalatuhu. Kalau seandainya ada yang menempel berupa tanah misalkan atau tepung, adonan tepung menempel di mana? Di tangan atau kemudian di kuku. Kuku bagian luar ya, kuku bagian luar. Fa innahu yajibu alaihi izalatuhu, maka kemudian wajib untuk dihilangkan, wajib untuk dibersihkan. Wa isalul ma'i ila asli dhafri, dan kemudian menjadikan air itu sampai membasuh ke kuku tersebut. Wa illa batala wudu'uhu, kalau itu tidak dilakukan maka wudunya batal. Wa aslu dhafri huwal qadru al-mulsiku billahmil isba'i. Yang dimaksud kemudian aslu dhafri itu, pangkal kuku itu adalah bagian yang kemudian menempel sejajar dengan daging jari ini, daging jari. Jadi ya kuku kita kan kalau dipotong itu ya sampai situlah gitu ya, sampai situ. Adapun yang lebihnya itu bukan aslu dhofri namanya, lebihnya. Nah, itu yang wajib kemudian dibasuh itu bagian luarnya itu yang kemudian aslul dhofri. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian lebih dari aslul dhofri itu, yang kemudian kuku dari yang sejajar dengan kulit jari itu, panjangnya lebih dari itu, kan kuku itu tumbuh manjang. Fa in tala dhofru nafsahu hatta kharaja an ra'sil isba'i fa innahu yajibu ghusluhu. Nah, kalau kemudian memanjang itu ternyata menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah itu bagian kemudian ya bagian luarnya ya yang kemudian kalaupun memanjang itu kemudian wajib untuk dicuci. Wa illa batalal wudu, kalau tidak dilakukan wudunya batal. Amma ma tahta dhafri min darnin wa waskhin fa innal muftabihi annahu la yadurru sawa'un kanal mutawaddi'u qatiniyan bimadinatin aw qaryatin daf'an lil masyaqqati wal haraji. Adapun yang kemudian kotoran yang menempel di bawah kuku bagian bawah, bagian dalamnya yang kemudian kalau panjang, kemudian bagian dalamnya itu ada kotoran misalkan. Nah, menurut kemudian
sebagian nanti karena ada sebagian ulama Hanafiyah yang kemudian mengharuskan. Menurut sebagian ulama Hanafiyah yang difatwakan oleh mereka, hal tersebut tidak mengapa, tidak kemudian tidak dibersihkan. Kenapa? Alasannya adalah daf'an lil masyaqqati wal haraji, untuk menghindari kesulitan, untuk menghindarkan kesulitan. Walakin ba'du muhakkikil hanafiyati. Nah, tapi kemudian sebagian muhakkiknya, para peneliti dari kalangan ulama Hanafiyah, yara darurata ghuslil ausakhi allasiqati bi batinil dhafri minal adha ala annahum irtafaru lil khobazil alladhi tatulu azfaruhu. Katanya, menurut sebagian kemudian muhakik dari kalangan Hanafiyah ini, yang kotoran yang kemudian menempel di bagian dalam kuku yang kemudian memanjang itu harus dibersihkan, harus dibersihkan. Walaupun nanti kalau kemudian yang menempel cuma sedikit, nanti dimaafkan. Nah, sekarang kemudian wala yadurru asarul hana. Wala yadurru asarul hana. Bagaimana kemudian dengan bekas hana, hina, asarul hina. Asarul hina itu ya bekas pacar ya kalau bahasa kita ya. Pemerah kuku yang pacar. Dengan kemudian sibagoh, tapi ini cuma bekasnya saja. Itu yang setelah kemudian zatnya itu ainnya atau bentuk kemudian pacarnya atau kemudian sibagoh itu kiteknya, kutek ya kalau bahasa itunya, kuteknya itu sudah dilepas, kan kemudian ada asarnya berupa warna merah. Nah, kemudian kalau kemudian asarnya itu berupa warna merah itu tidak mengapa, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kemudian ainnya benda kutek yang ditempelkannya itu menempel di kuku, nah itu kan menghalangi sampainya air ke kuku, maka itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau hanya asarnya gitu, sisa dari setelah ditempel itu kan biasa dilepas kuteknya atau pacarnya, kemudian ada warna merah kemudian menempel di situ, itu tidak membatalkan wudhu, menghalangi wudhu. Nah, itu menurut Hanafiyah. Nah, sekarang kita kembali ke Syafi'iyah. Tadi kita baru baca sampai sini nih. Itu disetujui oleh Syafi'iyah. Nah, gitu. Illa annahum qalu, hanya saja para ulama Syafi'iyah mengatakan, innal awsakha allati tahtal adhafiri in mana'at min wusulil ma'i ilal jildil muhadhi laha minal isba'i fa innahu izalatuha wajibatun. Cuma kalau menurut kemudian Syafi'iyah, kotoran yang menempel di bagian dalam atau bagian bawah kuku itu, kalau menghalangi sampainya air ke kulit yang kulit yang muhadhi, ya muhadhi itu sejajar, muhadhilah minal isba', yang sejajar dengan ujung nih, dengan kuku yang menghalangi kulit yang bagian atas dari jari ini, yang sejajar dengan kulit jari bagian paling ujung paling atasnya itu. Nah, itu kalau kemudian menghalangi sampainya air ke situ, maka itu membersihkannya izalatuha wajibatun, membersihkannya wajib. Walakin yu'fa 'anil ummalil ladzi ya'maluna fitini wa nahwihi, tetapi kemudian diberikan dispensasi, dimaafkan untuk ummal, untuk para pekerja yang pekerjaannya itu ya selalu kemudian berinteraksi atau
memegang tanah dan yang semisalnya. Misalkan pembuat batu bata, misalkan yang senantiasa bergelut dengan tanah. Maka kalau ada kemudian tanah yang menutupi kuku, walaupun kalau hanya sedikit dan sulit untuk kemudian dibersihkan, maka itu ma'fu anhu, itu dimaafkan. Bisyartin alla yakuna kafiron yulawithu ra'sal isba'. Yang penting kemudian tidak banyak yang menutupi bagian atas dari ujung jari tersebut. Nah, itu yang kedua. Tentang yang kedua lagi, yang fardu yang ketiga ya, versi Syafi'iyah dengan Malikiyah, yaitu membasuh kedua tangan. Iya, yang ketiga ya. Sekarang masuk yang keempat. Al-fardu rabi'. Rukun yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si walau qalilan. Mengusap. Kalau tadi membasuh, kalau ini mengusap. Mengusap sebagian kepala walaupun itu sedikit. Nah, ini menurut Syafi'iyah ya. Wala yushtaratu ayakunal mashu bil yaddi. Dan kemudian tidak disyaratkan mengusapnya itu dengan tangan. Fa in rasyal ma'a ala juz'an atau rusyal ma'u, boleh dibaca begitu. Fa idza rusyal ma'u ala juz'in min ra'sihi ajaza'ahu. Kalau seandainya air itu dipercikan saja, dipercikan ke bagian dari kepala, maka itu sudah mencukupi, artinya sah. Wa idza kana ala ra'sihi sya'run, ya, kalau seandainya di kepalanya itu ada tumbuh rambut, famashu ba'dihi fa innahu yasihu. Kemudian famashu ba'dihi fa innahu yasihu. Mengusap sebagian rambut itu sudah sah. Amma idza tala sya'ruhu wa nazala an ra'sihi famasaha juz'a minazaidi atau famashu juz'in minazaidi an nafsi ra'si fa innahu la yakfi. Kalau kemudian rambutnya itu panjang, kemudian memanjang melebihi bagian dari kepala, kemudian diusap bagian yang lebih atau menjuntai melebihi kepala tersebut, yang diusapnya itu, maka itu tidak cukup, itu tidak sah. Jadi yang diusap harus bagian yang sejajar dengan kepala. Hatta walau jama'ahu wa tawahu fawqa ra'sihi fala budda indahum min mashi juz'in minasya'ril multasiq minasya'ril multasiqi binafsir ra'si. Kalaupun kemudian rambutnya itu disatukan, diikat di atas kepala misalkan, kemudian diusap, itu tetap tidak sah. Kalau itu bagian yang menjuntai melebihi yang sejajar dengan kepala. Jadi yang harus diusap yang sejajar dengan bagian kepala. Jadi yang kemudian menjuntai melebihi dari bagian kepala, kalau itu yang diusap itu tidak sah. Summa innahum qalu, kemudian mereka mengatakan idza ghusila ra'suhu badala mashiha fa innahu yujzi'uhu dzalika. Nah, bagaimana kalau kemudian kan kalau kepala itu diusap harusnya. Sekarang bagaimana kalau seandainya dibasuh? Bukan lagi diusap tapi dibasuh. Itu sah, walakinnahu khilafal aula. Tetapi kemudian walakinnahu khilaful aula. Hal itu menyelisihi keutamaan. Sah-sah tapi menyelisihi ulama. Menyelisihi keutamaan, falaisa bimakruhin kama qala ghairuhum. Jadi bisa dikatakan makruhnya di Syafi'iyah itu dua tingkat. Jadi ada makruh, ada kemudian di bawah makruh. Namanya khilaful aula. Sebenarnya makruh-makruh juga.
tapi kadarnya itu di bawah makruh. Nah, itu kalau kemudian kepala yang harusnya diusap, tapi kemudian dibasuh, diguyur misalkan dengan air, itu sah, tetapi khilaful aula. Itu menyelisihi keutamaan. Ini Syafi'iyah. Nah, bagaimana kemudian kalau Hanafiyah? Hanafiyah itu yang diusap harus seperempat kepala. Seperempat kepala itu ukurannya apa? Ukurannya selebar telapak tangan. Kalau kita meletakkan kemudian telapak tangan yang basah di kepala, itu menurut Hanafiyah itu sah. Nah, kalau Malikiyah dengan Hanabilah itu harus seluruh kepala. Harus seluruh kepala. Perbedaannya Hanabilah dengan Malikiyah, kalau Hanabilah telinga itu merupakan bagian dari kepala, maka dia harus diusap bersamaan dengan kepala. Gitu. Apa namanya? Itu perbedaannya Hanafiyah dengan Malikiyah. Yang kedua perbedaannya, kalau rambutnya panjang, menurut Hanabilah ini rambutnya panjang melebihi menjuntai, kemudian melebihi apa namanya tengkuk belakang. Yang kemudian wajib untuk diusap itu hanya bagian rambut yang sejajar dengan kepala. Bagian yang menjuntai melebihi kepala itu tidak wajib untuk diusap. Nah, kalau Malikiyah itu kalau misalkan panjang sepunggung misalkan, maka seluruhnya itu harus diusap. Itu Malikiyah. Jadi kalau ya kepalanya itu tumbuh rambut dan rambutnya panjang sampai menjuntai ke punggung, maka keseluruhan rambut itu harus diusap. Dan ketiga, menurut Malikiyah, telinga itu bukan bagian dari kepala. Jadi satu-satunya yang memasukkan telinga merupakan bagian dari kepala itu hanya Hanabilah. Ulama yang lain tidak kemudian melihat bahwa telinga itu bagian dari kepala. Jadi makanya kalau Malikiyah yang diusap, yang keseluruhan kepala saja. Keseluruhan kepala diusap wajib. Cuma kalau tumbuh rambut dan rambutnya panjang, keseluruhan bagian rambut itu harus diusap keseluruhan. Itu bedanya antara Malikiyah dengan Hanabilah. Nah, kalau Syafi'iyah sebagian, ya sebagian itu ya seberapa, pokoknya ada bagian yang diusap. Kalau ada bagiannya yang diusap dari kepala itu sah. Kalau tumbuh rambut, diusap rambutnya yang sejajar dengan kepala, bagian mana saja. Kalau yang diusap kemudian bagian rambut yang melebihi yang sejajar dari kepala, itu tidak sah. Itu fardu yang keempat, yaitu mengusap kepala. Bahasannya seperti itu. Kemudian fardu yang kelima adalah ghuslur rijlaini minal ka'baini. Wa qad ittafaqa syafi'iyatu ma'al hanafiyati wa ghairihim fil ahkamil mutaqaddimati fil ghuslir rijlaini. Jadi apa namanya, fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki dari mata kaki ya. Jadi batasnya itu dari mata kaki, dari atas. Dari mata kaki seluruhnya itu terus ke bawah, semuanya sampai ke ujung jari, itu harus kemudian dibasuh. Dan ingat, kalau dibasuh itu harus rata. Harus rata. Dan ini tidak terlalu banyak pembahasan tentang di sini, paling nanti di pembahasan tentang sunnah-sunnahnya. Nah, yang kemudian yang keenam, kalau menurut Syafi'iyah, rukun yang keenam atau fardu yang keenam itu adalah at-tartibu bainal a'dha'il arba'atil mazkurati fil Qur'anil Karim. Tartib. Jadi fardu yang keenam itu tartib, sesuai urutan 4
anggota wudhu yang disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran kan menyebutkannya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi yang disebutkan adalah wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Nah, harus urut seperti itu yang dilakukan. Kalau dibalik, ya menurut Syafi'iyah, maka kemudian wudhunya itu batal. Jadi harus wajah dulu, baru kemudian kedua tangan, baru mengusap rambut, baru kemudian kaki. Ya. Nah, itu harus tartib, itu tartib. Jadi tartib itu berurutan. Wa qad wafaqahum ala dzalikal hanabilatu wal malikiyatu. Baik. Hanafiyah dan kemudian Hanafiyah lagi. Hanabilah dan Malikiyah ini sepakat dengan Syafi'iyah bahwa tartib itu juga fardu. Hanya kemudian Hanafiyah nanti yang berpendapat bahwa tartib itu sunnah. Sampai di situ. Jadi menurut Syafi'iyah fardu wudhu itu cuma 6. Cuma 6. Bagaimana kemudian dengan Hanabilah? Hanabilah fardu wudhu itu juga 6. Cuma nanti yang berbeda, niat itu tidak masuk di fardu. Kalau kemudian Hanabilah, tuh 6 itu jadi tambahannya apa? Yang 4 tadi, yang apa namanya, bukan yang 4, yang 5 tadi, yang selain kemudian niat, tambahannya 1 muwalah. Kalau tartib itu berurutan, kalau muwalah itu berturut-turut. Berturut-turut itu maksudnya al-faur atau bersegera. Ukurannya apa bersegera itu? Jadi setelah kemudian membasuh satu anggota wudhu, itu tidak ditunda sampai anggota wudhu yang dibasuh tadi mengering. Kalau sampai mengering berarti tidak mualah. Nah, kalau kemudian ada orang sudah membasuh wajah berwudhu nih, sudah niat berwudhu kemudian membasuh wajah, setelah itu ditinggalkan aktivitas yang lain sampai mengering, nah itu menurut Hanabilah itu batal, nggak bisa dilanjutkan. Tapi kalau menurut yang lainnya enggak. Kemudian kalau Malikiyah bedanya apa? Malikiyah itu ada 7. Yang 6 itu sama dengan Syafi'iyah ditambah dengan adalku. Adalku itu menggosok-gosok. Jadi menggosok-gosok ketika menggosok-gosok anggota wudhu yang dibasuh itu menurut Malikiyah wajib. Tapi ini apa namanya, kita usahakan seringkas mungkin untuk ini, untuk kesempatan kali ini. Demikian kemudian secara ringkas tentang fardu wudhu. Selesai ini insya Allah fardu wudhu. Itu penjelasan secara ringkas fardu wudhu yang tersisa dari 4 madhab. Wallahu alam, saya kembalikan ke Ustadz Wahyu.